Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Minarni. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu bukan? Ibu berharap kita semua, anak-anak dan orang tua berada dalam keadaan sehat-sehat. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Silakan menyaksikan tayangan berikut ini. Anak-anak, perhatikan peta berikut ini. Letak kawasan Asia Tenggara sangat strategis, berada pada jalur perdagangan dunia. Perhatikan titik-titik putih pada peta. Titik-titik itu menunjukkan jalur perdagangan dunia. Karena berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, kawasan ini menguntungkan bagi peningkatan kegiatan perdagangan dan pariwisata Asia Tenggara. ASEAN juga berada di antara benua-benua yang sangat maju, seperti Eropa, Asia, dan Australia, yang melakukan perdagangan internasional. Nah, sekarang kita lihat potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Pertama, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam kaya akan cadangan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas adalah penyumbang terbesar bagi devisa negara Brunei. Selain itu, hasil pertaniannya berupa padi, kelapa sawit, dan karet. Brunei adalah negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara karena gas alamnya. Selanjutnya, Singapura. Singapura adalah negara paling maju di Asia Tenggara. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Singapura dijuluki macan Asia karena sebagai transit perdagangan terpadat di dunia. Berikutnya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Sumber daya alamnya sangat banyak. Potensi ekonomi Indonesia berkembang pesat dalam perdagangan internasional. Saat ini Indonesia mengekspor minyak, gas bumi, tekstil, serta produk-produk dari kayu. Indonesia juga memiliki potensi wisata alam yang menjadi salah satu sumber devisa. Kamboja. Di negara Kamboja mengalir Sungai Mekong. Aliran sepanjang Sungai Mekong sangat subur. Umumnya masyarakat melakukan kegiatan ekonomi di sepanjang aliran Sungai Mekong. Mata pencarian utama penduduknya adalah bidang pertanian. Hasil pertaniannya yang paling utama adalah padi dan karet. Hasil alam di bidang pertanian lainnya yaitu kayu hingga ubi-ubian. Laos. Walaupun negara ini tidak mempunyai laut, namun sumber daya alamnya dimanfaatkan dengan baik. Laos bertetangga dengan Kamboja. Oleh karena itu, Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong. Kegiatan ekonomi banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Mata pencarian utama masyarakatnya adalah bertani. Selanjutnya, negara Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang perekonomiannya maju pesat. Kegiatan ekonominya terutama di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Hasil pertanian yang melimpah terutama karet dan minyak kelapa. Ekspor utamanya antara lain barang-barang elektronik, minyak bumi, dan gas alam cair, serta produk-produk dari kayu, teh, sepatu, dan kelapa sawit. Myanmar. Dulu negara Myanmar bernama Burma. Mata pencarian utama penduduknya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Myanmar juga adalah salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Hasil tambangnya berupa tembaga,
emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Thailand. Pertanian di Thailand sangat berkembang. Thailand merupakan salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Padi adalah hasil pertanian terbesar di Thailand. Selain pertanian, perkebunan dan pertambangan juga adalah kegiatan ekonomi masyarakat Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata karena keindahan alam dan pesona budayanya yang menarik wisatawan. Vietnam. Mata pencarian penduduk Vietnam umumnya bertani. Di bidang pertanian, Vietnam menghasilkan padi, karet, kedelai, kopi, dan teh. Saat ini, pariwisata dan turisme mendukung perekonomian Vietnam. Selain itu, usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi cukup berkembang pesat. Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah di bidang pertanian. Produk unggulan dari pertaniannya yang diekspor ke luar negeri seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertambangannya berupa emas, perak, biji besi, dan keramik. Demikianlah anak-anak materi kita tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Terima kasih, sampai jumpa.